Selamat malam Bapak Ibu semua, kita berjumpa lagi ya seperti biasa. Kalau sebelumnya kita berjumpa di hari Rabu dan hari ini hari Jumat kita berjumpa lagi ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai acaranya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Apabila suara saya terdengar dengan jelas, Bapak dan Ibu boleh tuliskan angka 1 di kolom chat agar saya tahu kalau suara saya ini terdengar dengan jelas. Suara saya jelas aja apa jelas banget ya Bapak Ibu? Coba boleh tuliskan di kolom chat. Jelas banget ya. Oke, Alhamdulillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam itu tandanya Bapak Ibu semangat semua. Yang tidak jawab salam itu tandanya Bapak Ibu tidak semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ananda Melia Pratiwi. Saya marketing support PT Basu. Di sini saya yang akan menemani Bapak Ibu semua sampai kegiatan Zoom meeting kita selesai. Oke, di sini juga saya ingin menyapa para mitra Basu semua. Mungkin di sini ada yang baru pertama kali join ya di Zoom kita. Halo Bapak Ibu, salam kenal. Semoga kegiatan Zoom meeting kita berjalan lancar dari awal hingga akhir acara. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pada malam hari ini sebenarnya ini pertemuan pertama saya juga ya dengan narasumber bintang tamu pembicara kita pada malam hari ini ya Mbak Dini. Halo Mbak Dini, salam Iya. kenal Halo, Mbak. Mbak Mel. Salam kenal. Oke, Bapak Ibu di sini saya juga ingin menyapa Bapak Ibu semua nih para mitra Basu. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Apakah semuanya sehat? Boleh tuliskan di kolom chat biar saya tahu nih bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua. Oke, semoga Bapak, Ibu, para mitra Basu semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya Bapak Ibu, apalagi dalam mengikuti kegiatan Zoom meeting kita ya. Basu ini banyak sekali ya acara trainingnya. Sebelumnya di hari Rabu kita training tentang Basu Business Presentation. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas tentang produk training nih ya bersama Mbak Dini sebagai pembicara kita pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu di sini malam hari ini tuh kita akan membahas tentang yang saya sendiri tuh sangat excited gitu ya. Excited tuh bisa dibilang senang banget, happy banget karena ini adalah bisa dibilang nih kebutuhannya para wanita gitu ya. Dan jangan salah kalau pada malam hari ini pembahasan ini juga produk ini tuh bukan hanya untuk wanita saja, namun untuk bapak-bapak, untuk cowok pun juga bisa memakai produk yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Dini. Oke, oke langsung saja ya Bapak Ibu semua. Kita mulai acaranya dan di sini mungkin saya ingin menyampaikan kalau nanti ada sesi tanya jawab. Jadi nanti Bapak dan Ibu boleh boleh menuliskan pertanyaannya di saat nanti Mbak Dini sedang menyampaikan materinya. Kita simak dengan seksama, dengan bersama biar nanti materi disampaikan tersampaikan dengan jelas kepada Bapak dan Ibu semua dan nanti Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaannya juga sembari berjalannya waktu di saat pemaparan dari Mbak Dini. Biar nanti saya juga bisa menyaring ya pertanyaan dari Bapak Ibu semua biar nanti pertanyaan yang sama tidak akan saya tanyakan kembali kepada Mbak Dini. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu, mari kita dengarkan dengan sesama pembicara pertama kita pada malam hari ini yaitu kepada Mbak Dini Nabila untuk waktu dan layarnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Amel sebelumnya. Eh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu Mitra Basu. Sebelumnya saya izin share screen ya. Mungkin mm, kalau ada yang udah pernah ketemu saya sebelumnya, kita ketemu lagi setelah Lebaran ini ya. Dan yang baru pertama kali ketemu, ya salam kenal dari saya. Saya Dini Nabila yang hari ini mencoba untuk menyampaikan materi. Bentar. Oke, apa materi saya udah terlihat ya? Tinggal saya share screen. Sudah Mbak Dini, sudah terlihat.
Oke. Ya, di sini uh, saya mulai ya, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema yang saya ingin angkat pada malam hari ini adalah Are you ready to shine? Jadi apa kamu sudah bersiap gitu ya untuk sama-sama kita bersinar gitu. Saya apoteker Dini Nabila. eh, Materi pertama, sebelum kita uh, ke produk gitu ya. Jadi pertama-tama kita harus paham dulu nih uh, bagaimana kondisi wajah kita. Itu. Jadi yang pertama kita harus sama-sama sepemaham dulu gitu ya Bapak Ibu bahwa cantik cantik atau ganteng atau si bersinar itu tidak harus selalu yang putih gitu ya, hidung mancung atau gimana, karena kita harus menyamakan dulu itu. Kita nggak tahu nih awalnya standar standar seperti hidung mancung, wajah kulit putih, baru itu dibilang misalnya cantik gitu, kulitnya baru bagus, itu standar dari mana gitu ya. Jadi kita harus sama-sama sepakat dulu nih, kalau misalnya wajah yang baik, wajah yang sehat, kulit yang sehat itu adalah kulit yang bersih, pori-porinya itu ukurannya normal, kemudian dia tidak ada permasalahan-permasalahan kulit di wajah. Kalau masalah skin tone itu kan setiap orang memang memiliki skin tone-nya masing-masing gitu ya, tergantung dari genetik, kemudian dari aktivitas sehari-harinya seperti itu. Nah, memang apa aja sih masalah kulit wajah yang memang sering dialami gitu ya, baik wanita maupun pria. Yang pertama adalah kondisi kulit berjerawat. Nah, kondisi kulit berjerawat ini jadi apa sih penyebabnya gitu ya? Yang pertama bisa karena pori-pori tersumbat sama minyak, karena kan kita memang dari susunan atau komponen kulit itu salah satunya ada kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, ketika misalnya kita berkeringat, jadi minyak itu tidak bisa keluar melalui kelenjarnya. Nah, karena kenapa? Karena tersumbat di yang seharusnya dikeluar melalui pori-pori, karena ada kotoran atau kondisi kulitnya itu nggak bersih, jadi tersumbat. Nah, ketika tersumbat maka dia akan muncul peradangan. Nah, bisa juga karena sel kulit mati yang menumpuk karena jarang eksfoliasi, dan kemudian ketika kelenjarnya itu sorry, keringatnya itu misalnya memang sudah tersumbat, terus bercampur dengan sel kulit mati dan ditambah lagi dengan bakteri dari luar, maka itulah yang menyebabkan inflamasi atau peradangan. Nah, gejalanya yang seperti yang saya sudah sebutkan, ya karena awalnya komedo dulu biasanya setitik gitu kan, kemudian ada benjolan merah atau peradangan, terus ada juga yang sampai berisi pus ya, atau berisi nanah, kemudian atau seperti nodul gitu, jadi yang jerawat batu gitu. Nah, ada juga nih yang kondisinya kulitnya pori-porinya besar, masalah lainnya. Jadi bukan berarti sama sekali kayak kulitnya orang Korea yang kita lihat di TV-TV itu ya, yang benar-benar kayak kulit porselen gitu. Bukan. Pori-pori itu normal, tapi kondisi ketika pori-pori itu membesar, nah itu yang salah satu uh, dianggap sebagai masalah kulit wajah gitu. Nah, kenapa nih pori-porinya bisa membesar? Karena produksi minyaknya itu atau sebumnya itu berlebihan. Sehingga ketika produksi minyak itu berlebihan, terus ditambah kotoran-kotoran dari luar, debu. Nah, jadi dia akan, karena pori-pori itu kan seperti lubang sangat-sangat kecil. Nah, ketika ditambahin minyak yang mau dikeluarkan atau diekstraksi dari dalam tubuh, terus ditambahin kotoran, jadi kan ukurannya membesar tuh ya partikel minyaknya. Jadi ketika dia akan keluar dari pori-pori, maka itu akan menyebabkan pori-porinya membesar. Terus ada penumpukan sel kulit mati juga, akhirnya bikin pori-pori tersumbat, sampai ke efeknya sebenarnya bisa ke berjerawat juga. Kemudian eh, faktornya nih, faktornya apa
apa aja sih yang bikin misalnya pori-pori membesar? Itu bisa karena faktor usia, misalnya karena kurang kolagen, jadi elastisitasnya itu berkurang sehingga bisa menjadi kendur juga. Bisa karena paparan matahari. Paparan matahari atau sinar UV itu bikin rusak kolagen sehingga bisa juga ketika elastisitasnya berkurang, maka pori-porinya juga membesar. Kemudian ada kulit kusam. Kulit kusam itu dia biasanya terjadi karena penumpukan sel-sel kulit mati gitu ya. Jadi harus memang kita rajin eksfoliasi. Ketika misalnya sel kulit matinya itu menumpuk, kenapa jadi kusam? Nah, sehingga namanya juga sel kulit mati gitu ya. Jadi tidak bisa dia itu sudah apa ya dilaluin oleh sirkulasi darah. Jadi sirkulasi darahnya itu uh, kurang lancar nih. Jadi makanya kulitnya itu kurang terhidrasi dan bikin apa ya? Bikin kulitnya jadi kusam. Terus misalnya nih kulit kusam, banyak sel kulit matinya. Kalau kita nggak eksfoliasi, percuma Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau pakai skincare sehebat apapun, kalau misalnya penumpukan sel kulit matinya masih banyak di permukaan kulit kita. Nah, jadi dia akan menutupi tuh si skincare-nya untuk masuk menyerap sampai ke lapisan terdalam kulit atau lapisan dermal. Jadi memang kita harus rajin-rajin eksfoliasi, tapi bukan berarti harus setiap hari ya. Tapi ya bisa kalau baru-baru pertama kali menggunakan cairan atau skincare yang eksfoliasi itu bisa seminggu 2 kali aja dulu, ntar bisa ditingkatin baru seminggu 2 kali. Kemudian ada permasalahan lainnya adalah hiperpigmentasi atau misalnya flek-flek hitam, noda hitam gitu ya, penggelapan warna kulit di area-area tertentu aja gitu. Kenapa? Karena adanya produksi melanin atau pigmen kulit yang uh, biasanya itu dia munculnya seperti flek-flek kayak flek-flek bercak atau misalnya seperti kayak noda-noda bekas jerawat gitu. Dan itu biasa penyebabnya adalah sinar matahari dan kita tidak menggunakan biasanya seperti sunscreen atau sunblock gitu ya. Dan yang terakhir adalah sunburn. Sunburn itu seperti kulit kemerahan atau kulit terbakar matahari. Nah, kenapa? Atau artinya kulit itu memang bisa merah itu karena dia lagi apa ya, lagi rusak atau lagi ngamuk gitu. Karena sinar matahari itu kan uh, dalam porsi yang cukup dia memang bagus untuk tulang dan kesehatan kulit. Tapi kalau dalam kondisi yang sangat berlebih gitu, apalagi kita nggak pakai sunscreen, nah itu bisa menyebabkan kerusakan. Nah, kalau misalnya dalam lagi kondisi sunburn gini gimana gitu, misalnya kita panas-panasan nggak sengaja, bukan nggak sengaja tanpa tanpa terjadwal gitu, terus harusnya sudah kita reapply lagi sunscreen, ternyata kita belum reapply gitu ya, tapi akhirnya sunburn, gimana cara mengatasinya gitu. Nah, cara mengatasi secara apa ya, penanganan awalnya, penanganan segeranya itu bisa kita kompres kulit wajah kita itu pakai handuk basah yang sudah direndam air dingin. Kemudian airnya itu apa? Diperas, kemudian ditempelkan di wajah kita 10 sampai 15 menit. Atau boleh kita uh, basuh gitu ya, tapi pakai air biasa, air sejuk, tapi jangan pakai air dingin ya, beda. Atau apalagi air panas gitu. Jadi kalau yang tadi kan memang kompresnya menggunakan air dingin, tapi kan dia perantara pakai handuk. Nah, jangan langsung dicuci atau dibasuhkan air tersebut ke muka. Bisa juga pakai pelembab atau moisturizer yang memang ada apa ya, ada zat yang bisa calming gitu, jadi bisa menenangkan. Contohnya yang ada kandungan pantenol atau vitamin B5-nya, ada centella asiaticanya dan atau yang ada aloe veranya. Aloe vera itu ya apa namanya? eh lidah buaya gitu. Nah, bisa juga kita juga cara mengatasinya kalau dari dalam banyak minum air gitu ya biar suhu tubuhnya itu normal kembali. Kalau misalnya sampai terkelupas sunburn itu jangan kelopek-kelopeknya itu jangan ditarik-tarik karena itu malah bikin iritasi dan permasalahan kulit baru. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, tadi tuh yang bahas ada kulit kusam atau
kulit yang tidak cerah gitu. Padahal kita udah uh, apa namanya udah berasa kita udah rawat gitu. Kenapa? Pertama, karena paparan sinar matahari yang berlebih. Kita ngerasa sudah pakai sunscreen tapi tidak di-apply. Itu ya, ada yang per 3 jam, ada yang per 2 jam, per 4 jam tergantung SPF-nya. Jadi kena paparan terus kita ngerasa, oh kan udah pakai sunscreen jadi boleh bebas nih kena matahari. Nah, itu ternyata sudah berlebihan gitu ya, konsentrasi atau paparan sinar mataharinya kena kulit kita jadi bikin kulit kita kusam, kurang perawatan, maksudnya perawatan ini kurang pakai skincare gitu ya, terus kurang konsumsi air putih dan kurang istirahat serta stres yang berlebih. Nah, di sini yang mau saya bahas juga salah satunya adalah konsumsi air putih. Jadi, Bapak Ibu, setiap individu, setiap diri kita itu kebutuhan air putihnya itu berbeda-beda. Memang rata-rata kalau udah orang dewasa dianggapnya sehari minum 2 liter gitu ya. Sebenarnya ada perhitungannya nih. Kalau memang misalnya kita mau menghitung kebutuhan air putih berdasarkan berat badan gitu. Jadi ada rumusnya nih sebenarnya kalau dari Kementerian Kesehatan. Jadi setiap kilogram badan kita itu butuh airnya 30 sampai 35 mili air ya. Jadi air itu bisa juga termasuk minuman yang kita minum, misalnya kita minum teh atau minum kopi gitu ya. Uh, itu termasuk menghitung miliknya, tapi sih baiknya kita menghitungnya untuk minimalnya hanya air putih aja gitu ya. Kalau berlebih juga gak apa-apa karena kan akan dikeluarkan melalui urin. Contohnya nih maksudnya apa sih gitu ya? Yang 30 sampai 30 mili per kilogram berat badan, contoh, saya berat badannya 50 kilo. Nah, berarti kebutuhan minum saya per harinya itu, tadi kan saya bilang 30 sampai 35 mili air ya, mililiter air. Berarti saya minimal 1.500 mili atau 1,5 liter air. Itu yang harus terpenuhi satu harinya saya harus minum sebanyak itu gitu. Kalau misalnya ada yang berat badannya berapa, silahkan dikalikan minimal 30 mili sampai 35 mili gitu ya. Jangan juga langsung saya langsung mau minum gitu sekali minum 3 liter glug, gitu sekali minum langsung 3 liter. Itu nggak bagus juga ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Nanti bikin tekanan darah kita meningkat. Jadi pembuluh darah itu bisa menegang dan itu juga bahaya gitu ya untuk kesehatan. Kemudian eh, tadi tuh kan salah satunya penyebab kulit kusam itu adalah paparan sinar matahari yang berlebih. Nah, di sinar matahari itu ada dua sinar UV yang harus kita sama-sama tahu. Ada sinar UVA dan UVB. Apa sih bedanya UVA dan UVB? Kalau yang saya pernah sampaikan sebelumnya, UVA, A itu bikin aging, penuaan. Kalau misalnya UVB, burning, bikin kulit kemerahan, pigmentasi gitu ya. Nah, UVA ini dia bisa menembus sampai ke lapisan dermis. Lapisan dermis itu lapisan yang di bawah permukaan kulit, jadi lapisan dalam. Kalau UVB hanya epidermis, lapisan luar kulit. Nah, sama-sama kalau UVA ini dia mengikis produksi kolagen, makanya dia bikin aging, penuaan, jadi kulit kendur. Kalau UVB-nya ini tuh bikin hiperpigmentasi atau memproduksi melanin atau bisa akibat panjangnya seperti hiperpigmentasi, bercak hitam gitu ya. Nah, kalau UVA tadi karena dia mengurangi atau mengikis kolagen, jadi bikin kerutan, garis halus. Nah, kalau misalnya UVB bikin burning atau kayak sunburn, kemerahan. Kalau misalnya UVB itu bisa menimbulkan freckles atau noda hitam. Kalau misalnya UVA dia karena aging tadi penuaan. Terus gimana nih cara untuk mengatasinya gitu ya atau melawannya? Biasanya kalau kita pakai sunscreen kan ada yang SPF, ada yang PA, SPF 30, PA plus 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 gitu. Nah, bedanya itu apa gitu ya? Kalau SPF ini dia untuk em, menangkal UVB gitu. Jadi yang bikin kemerahan, yang bikin hiperpigmentasi. Kalau PA itu yang UVA yang menangkal untuk yang eh, menyebabkan penuaan.
Nah, kalau SPF 30 apa sih artinya gitu ya? Jadi, artinya itu 30 itu dikalikan dengan 10 menit. Jadi, kalau kita pakai SPF yang 30, berarti kita bisa terlindung dari UVB itu selama 300 menit. Gitu. Kalau misalnya yang 50 berarti yang 500 menit. Tapi kalau yang di atas 50 50 SPF-nya itu biasanya sudah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu efektif lagi gitu ya. Dan biasanya semakin tinggi SPF-nya itu memang akan cenderung lebih berminyak gitu ya. Jadi hati-hati juga penggunaannya untuk orang-orang yang misalnya acne prone atau yang mudah berjerawat. Nanti setelah misalnya nih pakai SPF-nya yang 50, 500 menit atau 6 jam. eh, jadi harus itu tandanya kita harus mengulang lagi setelah 500 menit atau kurang lebih 5 jam ya, 5 sampai 6 jam itu baru kita harus reapply lagi sunscreen. Kalau PA tadi itu yang untuk menangkal UVA, nah itu ditandai dengan tanda plus gitu ya. Ada plus satu, PA plus, plus plus, plus tiga, plus empat gitu. Jadi semakin tinggi plusnya, biasanya sampai 5 plus, itu semakin efektif untuk menangkal, sorry, menangkal sinar UVA. Nah, tips gimana sih biar kulitnya itu sehat gitu ya, uh, berkilau. Jadi, yang pertama, yang tadi sudah saya singgung, kita harus tahu dulu jenis kulit kita. Kulit kita tuh kan ada apa? Yang normal, ada yang berminyak gitu ya. Ada yang kering, kombinasi kering, sensitif. Nah, eh, kalau misalnya mungkin udah masing-masing udah pada tahu ya karakter kulit kita kayak gimana. Misalnya kalau normal berarti memang dia tidak kering, tidak berminyak juga. Kalau berminyak seluruh wajahnya kondisinya memang cenderung lebih mudah berminyak gitu ya. Kalau kering berarti dia sedikit terkelupas gitu ya. Kalau kombinasi bagian lainnya itu normal. Kalau misalnya bagian T-zone itu dahi, hidung, sama dagu berminyak. Ada yang kombinasi kering itu yang lainnya itu kering, tapi bagian T-zone-nya itu berminyak gitu. Sama yang sensitif. Kalau sensitif itu kulitnya biasanya kemerahan. Nah, kemudian mencuci wajah secara teratur, terus pakai moisturizer, terus pakai apa sunscreen, tidur atau istirahat yang cukup, dan perhatikan pola makan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya. Oke, ini tipe kulit tadi yang sudah saya bahas. Lanjut ke rangkaian skincare. Jadi, gimana sih sebenarnya urutan atau rangkaian skincare-nya itu yang tepat, yang benar gitu ya. Ini kita anggapnya kalau kita pagi-pagi. Pagi-pagi kita bersihkan wajah pakai double cleansing ya. Double cleansingnya itu bisa misalnya menggunakan susu pembersih atau misalnya menggunakan micellar water gitu. Terus kita eksfoliasi ini untuk malam-malam. Nah, setelah kita misalnya bersihkan wajah, terus kita pakai sabun cuci muka, facial wash. Nah, setelah facial wash kita pakai toner. Setelah pakai toner itu untuk menyeimbangkan pH. Kita bisa pakai rangkaian serum. Setelah serum baru kita pakai dulu uh, itu pelembab ya. Jadi ini sebenarnya ketukar nih. Harusnya pakai pelembab dulu, baru kita pakai tabir surya gitu atau sunscreen. Karena kalau misalnya eksfoliasi, nah itu biasa rangkaiannya di malam hari. Itu setelah cuci muka pakai toner, serum. Nah, baru misalnya kita pakai eksfoliasi. Eksfoliasi itu banyak sebenarnya. Bisa bentuknya itu seperti krim, bisa cairan atau seperti toner, seperti serum gitu ya. Baru nanti pakai moisturizer yang untuk menenangkan. Terus karena malam hari nggak perlu sunscreen. Atau singkatnya, kuncinya adalah urutan dari skincare itu dari mulai yang tercair hingga yang ter kental atau yang tebal gitu ya konsistensinya. Berarti misalnya dari mulai yang toner ke serum sampai ke moisturizer gitu. Jadi urutannya dari yang mulai paling cair sampai yang paling tebal. Oke, kita masuk ke rangkaian yang pertama.
pertama gitu ya, facial wash. Nah, eh di sini, oh ini apa namanya, untuk apa namanya, isinya nih nggak masuk ya, nggak kelihatan, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya hurufnya? Kelihatan, Oh, kelihatan kelihatan Mbak Dini. ya. Nah, Iya, oke. Nah, ini yang pertama ada AHA gitu ya. AHA itu tadi fungsinya itu untuk mengangkat sel kulit mati atau untuk eksfoliasi gitu. Jadi di facial wash ini juga ada udah eh, konsistensi yang atau zat yang untuk mengeksfoliasi. Ini untuk membantu kulit secara untuk terhidrasi secara alami. Nah, tadi kan saya bilang kalau misalnya harusnya kalau misalnya eksfoliasi itu kan seminggunya cuma bolehnya minimal 2 kali aja, maksimal 3 kali. Berarti ini nggak boleh pakai terus-terusan dong. Nggak juga. Biasanya kalau memang yang sampai 2 kali itu kalau yang memang khusus uh, rangkaian skincare eksfoliasi. Biasanya dia kan konsentrasi AHA-nya itu dia lebih tinggi, lebih pekat. Kalau di sini dia hanya yang light atau yang sangat tipis gitu. Jadi sehingga bisa digunakan setiap hari sehari 2 kali. Nah, AHA itu apa sih? Singkatan alpha hydroxy acid. Nah, dia itu senyawa kimia yang memang punya manfaat banyak. Seperti tadi yang mengangkat sel kulit mati, kemudian caranya itu gimana dengan melemahkan ikatan-ikatan sel kulit mati pada lapisan atas ya, lapisan atas kulit atau dermis. Nah, jadi ketika sel kulit matinya itu sudah terangkat, maka dia akan membantu proses regenerasi kulit selanjutnya. Jadi regenerasi kulit-kulit baru. Jadi makanya kulitnya lebih sehat dan terasa awet muda. Bisa mengecilkan pori-pori juga, terus bisa meningkatkan produksi kolagen gitu. Jadi bikin kulitnya lebih kencang. Kemudian zat yang kedua ada pantenol. Tadi yang saya sebutkan, pantenol itu adalah vitamin B. Jadi seperti turunan vitamin B. Nah, fungsinya ini sebagai humektan. Humektan itu zat yang menenangkan. Dia bisa sebagai vitamin dan juga moisturizer. Ini dia itu salah satu jenis vitamin B5. Nah, jadi dia humektan itu uh, bersifat melembabkan. Jadi dia itu bisa menarik apa ya, menarik seperti kelembapan yang ada di sekitar kulit wajah kita serta mempertahankan memang kondisi kelembapan alami dari wajah kita. Jadi kalau misalnya kulitnya lembab bisa jadi elastis gitu ya. Terus juga dia punya efek anti peradangan yang saya tadi bilang untuk kalau misalnya sunburn gitu ya, kalau misalnya kulitnya kemerahan dia bisa menenangkan atau saat iritasi. Kemudian ada ekstrak sarang burung walet ini ya. Atau kalau misalnya di kemasan ini namanya Swiftlet Nest Extract. Nah, fungsinya ini ya paling banyak gitu ya sebagai juru kuncinya gitu. Dia tuh bisa skin conditioning, meregenerasi kulit serta melembabkan kulit. Kenapa memang? Karena si ekstrak burung walet ini mengandung zat namanya asam sialat dan leusin yang bisa mencerahkan kulit. Terus dia itu punya faktor namanya faktor epidermal growth yang fungsinya itu meningkatkan produksi kolagen. Jadi kalau misalnya produksi kolagennya meningkat, kulitnya bisa kenyal, awet muda. Terus dia juga ada efek antioksidannya. Uh, jadi kalau misalnya ada antioksidan, jadi dia wajahnya itu lebih cerah. Selain itu dia juga bisa terhindar atau menghindari dari jerawat. Selanjutnya ada ekstrak chamomile. Oh ini alantoin dulu ya, nggak kelihatan. Ada alantoin. Zat alantoin ini adalah uh, zat kimia yang punya banyak manfaat. Dia mulai dari dia membantu kulit biar lembab, terus dia mencegah kulitnya itu jadi kering, terus dia bisa mengangkat sel kulit mati juga, tapi nggak menyebabkan iritasi. Nah, ketika dia mengangkat sel kulit mati, berarti dia bisa buat kulit lebih cerah, halus, dan bisa juga
untuk apa ya, menghilangkan atau membantu menghilangkan dari flek-flek bekas jerawat. Kemudian ada ekstrak chamomile, di mana kalau untuk ekstrak chamomile ini juga fungsinya banyak. Dia bisa membantu meredakan peradangan atau kemerahan pada kulit gitu ya. Jadi kalau misalnya yang berjerawat juga bisa menenangkan kemerahan-kemerahan pada area jerawatnya atau karena sunburn gitu. Terus dia juga ada zat antioksidannya, jadi dia menangkal radikal bebas. Kalau misalnya ada antioksidan, berarti itu bisa juga sebagai anti aging ya Bapak Ibu ya, bisa mencegah penuaan. Dia juga ada aktivitas antibakterinya sehingga dia bisa untuk dipakai untuk orang yang kulitnya berjerawat karena sifatnya tadi yang antibakteri. Oke, selanjutnya ke toner. Di sini tonernya ini ada beberapa kandungan. Yang pertama, jadi setelah kita cuci muka, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu toner. Fungsinya toner itu apa gitu ya? Jadi dia untuk menyeimbangkan pH. Kulit kita ini kan sifatnya itu sebenarnya agak pH-nya itu pH netral, cenderung ke asam gitu ya. Jadi anggap aja pH-nya itu 7 kalau misalnya dianggap pH netral. Nah, ketika cuci muka itu sifatnya cuci muka itu basah. Jadi pH kita tuh meningkat. Nah, toner ini mengembalikan pH wajah kita supaya normal atau kembali gitu ya di pH awal wajah kita. Setelah itu toner ini juga fungsinya untuk membantu membersihkan atau mengangkat sisa-sisa kotoran dari yang belum terangkat pada saat kita cuci muka gitu ya. Sini kandungannya ada yang pertama niacinamide. Nah, niacinamide ini kandungan yang bagus banget buat kulit. Kenapa gitu ya? Karena banyak banget fungsinya. Dia ini sebagai antioksidan, jadi dia bisa menangkal atau bersifat anti-aging gitu ya, menangkal radikal bebas. Kemudian dia juga bisa membantu menenangkan gitu ya atau mengatasi jerawat, bisa meningkatkan skin barrier. Nah, apa sih skin barrier? Skin barrier itu pertahanan wajah gitu ya. Jadi kalau skin barrier kita itu bagus gitu ya, normal, maka kita itu lebih apa ya, lebih terhindar atau terjaga dari permasalahan kulit. Lebih terhindar dari mudah berjerawat, lebih terhindar dari apa kulit yang kering, kusam gitu. Karena yang paling utama itu adalah kondisi skin barrier kita yang harus dijaga. Setelah itu uh, si niacinamide ini juga bisa memperlambat perpindahan uh, pigmentasi gitu. Jadi ketika kita kan memang memproduksi pigmen, nah dia mencegah dari atau memperlambat perpindahan pigmentasi yang menyebabkan hiperpigmentasi pada kulit. Jadi dia bisa menyamarkan noda hitam dan dari munculnya jerawat. Kemudian kandungan yang kedua ada hyaluronic acid. Hyaluronic acid ini atau asam hyaluronat, nah dia itu punya punya fungsi alami gitu ya. Cara kerjanya dengan apa ya, mengikat molekul-molekul air gitu ketika kita menggunakan toner sehingga bikin kulit wajah kita ini lebih terhidrasi. Kalau kulit wajah terhidrasi, jadi kita terhindar dari kulit-kulit yang kering. Nah, kalau terhidrasi itu maka garis-garis halus di atau kerutan di wajah juga hilang. Dia ada kandungan lalu toner ini ada kandungan soluble kolagen gitu ya. Nah, soluble kolagen ini apa? Jadi kolagen dalam bentuk yang larut gitu. Nah, kolagen ini kita udah sama-sama tahu memang sangat bagus gitu ya untuk sebagai anti penuaan atau anti aging. Dia bisa menghidrasi dan menutrisi juga si kulit itu, bisa memperbaiki tekstur kulit gitu karena kulitnya lebih uh, kolagen atau komponen kulitnya itu lebih terupgrade gitu ya.
bisa memperlambat juga kerutan-kerutan di wajah. Kemudian pantenol tadi yang sudah kita bahas ya, sebelumnya dia salah satu komponen vitamin B5, sifatnya itu humektan atau yang melembabkan. Lalu dia juga mengandung sarang burung walet. Kemudian setelah tahapan toner ke tahapan serum. Serum ini dia konsentrasinya lebih pekat gitu dibandingkan dengan toner. Nah, fungsinya serum ini apa gitu kan tadi sudah disiapin nih kulitnya lebih seimbang pH-nya. Nah, serum ini konsentrasi masing-masing uh, masing-masing zat gitu ya, zat aktif di dalamnya ini dia konsentrasinya itu lebih tinggi. Jadi kayak lebih boom gitu untuk efek di kulitnya gitu lebih kuat. Makanya serum ini dia itu biasanya tergantung dari permasalahan-permasalahan masing-masing kulit gitu ya. Ada untuk brightening, berarti dia untuk komponen-komponen yang memang mencerahkannya itu dia lebih tinggi konsentrasinya. Kalau yang anti akne maka komponen-komponen yang antibakterinya yang lebih tinggi gitu biasanya. Atau yang misalnya bahkan ada serum yang untuk eksfoliasi yang tadi saya bilang. Jadi komponen-komponen yang menyebabkan mengangkat sel kulit matinya yang lebih tinggi. Di sini kita konsentrasinya ke serum yang brightening. Nah, seperti namanya brightening. Jadi pasti ada kandungan vitamin C. Vitamin C-nya ini dia sebagai antioksidan. Tadi ya bisa menangkal radikal bebas, mencegah penuaan gitu kan. Jadi dia bisa juga memudarkan pigmentasi atau pigmen-pigmen di dalam yang di permukaan kulit kita gitu. Jadi bisa menghilangkan bekas-bekas luka atau bekas jerawat juga gitu ya. Nah, vitamin C juga itu berperan penting dalam pembentukan kolagen. Jadi vitamin C juga bisa membooster uh, produksi kolagen, jadi kulit kita juga lebih kenyal dan lebih awet muda. Lalu di sini dia ada kandungan hyaluronic acid sama ya seperti toner kandungan dalam toner. Kemudian dia ada glutathione. Nah, glutathione ditambah vitamin C, ditambah niacinamide. Nah, itu kombinasi oke gitu ya. Glutathione ini sama dia untuk mencerahkan juga. Kenapa cara kerjanya? Glutathione ini dia itu menghambat enzim yang mana enzim itu yang akan memproduksi atau mempengaruhi pembentukan melanin. Melanin itu yang tadi zat pembentuk warna tubuh ya atau yang pigmen-pigmen tubuh. Nah, jadi kalau misalnya glutathione ini menghambat si enzim pembentuk melanin, berarti kan jadi kulit wajahnya lebih cerah gitu ya. Dia juga punya efek antioksidan. Selanjutnya ada gliseriza glabra. Nah, gliseriza glabra ini atau akar manis, dia fungsinya antiinflamasi. Jadi bagus untuk orang-orang yang misalnya untuk di sini memang sih statementnya untuk brightening, tapi kalau gliseriza glabra karena sifatnya antiinflamasi, bagus juga untuk orang-orang yang memang punya permasalahan jerawat atau peradangan gitu ya, kemerahan, sunburn gitu. Kemudian ada ekstrak burung walet, soluble kolagen, dan juga di sini ada kandungan eh, stem cell apel. Nah, stem cell apel ini dia atau sel punka apel fungsinya untuk membantu mencerahkan kulit wajah, melembabkan juga dia itu bisa melindungi kulit eh, dari kerusakan akibat faktor eksternal gitu ya, faktor-faktor dari luar misalnya dari polusi udara gitu yang bisa menyebabkan wajah jadi berkerut. Selanjutnya setelah tahap serum dilanjutkan kalau pagi-pagi ke day cream gitu. Nah, day creamnya ini kandungannya ada apa aja gitu ya. Yang pertama dia ada et, sorry. Yang pertama ada etileksil metoksinamate atau eh, dia itu fungsinya sebagai SPF booster. Artinya SPF booster, jadi kan nanti setelah kita menggunakan day cream, pasti kita tutup dengan sunscreen. Nah,
sunscreen itu kan pasti mengandung SPF. Nah, di sini dia itu fungsinya SPF booster. Jadi dia lebih membantu si kerja sunscreen itu supaya lebih efektif lagi dalam menangkal UVB gitu ya. Nah, dia caranya gimana SPF boosternya itu dengan membantu memantulkan si sinar UV tadi gitu. Jadi dia bekerja bersama gitu sama si produk sunscreen. Kemudian ada senyawa benzofenon 3, itu dia itu senyawa kimia, dia juga sama sebagai UVA dan UVB filter. Kemudian kandungan-kandungan yang lainnya sama ya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada hyaluronic acid juga gitu. Kemudian dia ada ekstrak sarang burung walet, lalu dia ada soluble kolagen, juga dia ada uh, pantenol atau vitamin B5 dan juga niacinamide yang untuk brightening-nya. Nah, kalau malam berarti kan kita nggak pakai day cream nih, kita pakainya night cream. Nah, night cream ini uh, si sama nih dia juga sama-sama untuk brightening juga. Di sini dia ada sama-sama ada sarang ekstrak sarang burung walet, soluble kolagennya yang bagus memang untuk anti-aging gitu ya. Ada hyaluronic acidnya dia yang untuk melembabkan, niacinamide yang juga sama untuk mencerahkan kulit dan glycyrrhiza glabra yang ada antiinflamasi untuk orang-orang yang memang ada kemerahan atau peradangan jerawat gitu. Ada, tapi ada perbedaannya nih. Untuk di salah satu uh, kandungannya ada 3 nih yang beda. Pertama dia ada sunflower seed oil atau minyak bunga matahari. Nah, di sini dia itu sebagai antioksidan. Dia mengandung asam oleat yang bisa membantu melembabkan kulit kering. Nah, kalau misalnya bunga matahari itu kan pasti ada kandungan vitamin E-nya. Vitamin E ini bagus untuk mencegah penuaan gitu ya dan membantu menghilangkan garis-garis halus atau kerutan di wajah. Terus dia itu tapi kan ini ada kandungan minyaknya. Berarti untuk orang yang komedo nggak bagus dong atau yang berjerawat nggak. Sunflower seed oil ini dia sifatnya non komedogenik gitu ya. Jadi aman untuk orang-orang yang memang cenderung kulitnya mudah komedo atau berjerawat atau yang pori-porinya besar. Kemudian ada ekstrak arbutin. Nah, ekstrak arbutin ini dia itu eh, digunakan untuk mencerahkan wajah gitu ya. Dia bisa mengurangi pigmentasi dan dia itu juga bisa mengatasi warna kulit yang tidak merata. Terus definisi mencerahkannya di sini yang tadi kita sudah sepakatin bersama bukan yang putih melebihi skin tone kita, enggak ya. Jadi dia mencerahkannya itu untuk memang kan misalnya kita kulitnya sawo mateng gitu, terus kena paparan matahari jadi lebih gelap. Nah, dia akan mencerahkannya sampai ke tone asli genetik kita. Yang terakhir ada kandungan yang berbedanya itu yaitu ekstrak akar mulberry gitu ya atau mulberry root extract. Nah, senyawanya ini nih dia salah satu senyawa arbutin juga bisa membantu mengurangi pembentukan pigmen sehingga kulit akan lebih cerah gitu ya. Ada sifat antioksidannya juga dari mulberry ini dan antosianin yang fungsinya itu memang menangkal radikal bebas yang menyebabkan penuaan. Oke, setelah kalau night cream tuh kalau untuk pas yang day creamnya nanti dilanjutkan dengan penggunaan sunscreen. Baik, terima kasih. Oke, Mbak Dini. Oke, baik. Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawabnya Bapak Ibu terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dini tentang skincare. Tadi yang sudah dijelaskan ya oleh Mbak Dini. Bapak dan Ibu boleh boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu nanti biar bisa Amel bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu semua.
Oke, nanti aku juga akan menyaring pertanyaan yang sama ya Bapak Ibu, biar nanti tidak terjadi adanya double pertanyaan gitu. Nanti apabila sudah ditanyakan, nanti itu yang akan Amel sampaikan ke Mbak Dini. Oke Bapak Ibu, boleh sekarang ditanyakan di kolom chat Bapak Ibu? Atau mungkin Bapak Ibu masih malu-malu ya untuk bertanya seperti Bapak Ibu masih malu-malu nih. Oke, ya udah. Kalau gitu saya menjadi awal yang bertanya, akan menjadi pertama yang bertanya kepada Mbak Dini ya. Nanti biar Bapak Ibu menyusul ya di sini ya. Bisanya nanti Bapak Ibu ya, saya bacakan pertanyaannya. Oke, Mbak Dini, di sini saya mau bertanya. Biasanya saya punya ibu, di mana ibu saya ini usianya sudah 60 tahunan ya, Mbak Dini. Nah, itu kalau kadang ibu-ibu itu kan suka lupa ya Mbak Dini. Misal kita sudah menyampaikan kepada ibu kita, Mama nanti pakai tahapannya ini dulu, ini dulu, ini dulu. Nah, misalkan ternyata ibu saya lupa nih Mbak Dini. Nah, kira-kira apakah skincare tersebut tetap bekerja dengan baik atau ya skincare itu jadinya tidak berfungsi secara maksimal gitu Mbak Dini kalau urutannya tidak benar. Gimana Mbak Dini? Boleh? Ya, kalau urutannya, kenapa sih skincare itu tadi saya bilang kuncinya dari mulai yang kan tadi kalau kita ngafalin gitu ya susah. Aduh, apa dulu ya? Toner dulu, serum dulu gitu. Bahkan kalau misalnya ada orang yang rajin banget, tahapan skincare-nya lebih panjang lagi. Selain toner, ditambahin lagi kan, misalnya ada face mist, terus baru serum, nanti bahkan misalnya pakai moisturizer-nya yang double-double gitu ya. Kan tadi saya bilang kuncinya itu tadi dari mulai yang paling cair ke yang paling kental gitu ya, konsistensinya paling berat. Nah, kenapa memang harus kayak gitu? Karena kan cairan itu lebih mudah menyerap ya. Cairan itu kan isinya air aja. Maksudnya dia bukan air aja ya. Maksudnya zat pembawanya itu hanya air gitu. Jadi ketika kita sama aja kayak kita cuci muka gitu. Kayak toner itu kandungannya isinya air, zat pembawanya. Jadi dia mudah menyerap. Kalau serum dia ada campuran minyaknya. Jadi dia makanya lebih kental gitu ya. Tambahin lagi moisturizer. Moisturizer lebih kental lagi. Dia uh, komponen minyak dan airnya itu dia lebih banyaknya yang minyak. Nah, kenapa harus yang cair dulu gitu? Agar lebih mudah menyerap dulu gitu sebenarnya. Lebih mudah menyerap, jadi baru ditumpuk lagi sama yang udah menyerap gitu. Jadi sama-sama, oh dia udah bekerja dulu. Nah, kalau misalnya kita balik nih, kita pakai moisturizer dulu, baru pakai toner. Kan moisturizernya belum nyerap sempurna gitu. Dia ditambahin lagi toner. Jadi kayak ya masih belum bisa nih kulitnya gitu. Sebenarnya kalau kalau akan kenapa-napanya enggak, cuman memang jadi kurang efektif aja gitu. Oke, Mbak Dini, terima kasih Mbak Dini atas penjelasannya. Oke, di sini tadi sudah ada yang bertanya, Mbak Dini bisa saya bacakan ya. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Maryam. Ibu Maryam bertanya, Mbak Dini untuk toner, apa nggak harus dipakai sebelum cuci muka? Kalau toner dia justru setelah cuci muka gitu ya. Karena tadi dia itu kan fungsinya menyeimbangkan pH. Mungkin maksudnya toner yang dipakai sebelum cuci muka itu micellar water kali ya. Yang tadi saya bilang kalau harus double cleansing. Iya benar, karena sama-sama bentuknya cair gitu ya. Jadi yang sebelum cuci muka itu adalah micellar water buat mengangkat kayak make up gitu ya. Terus misalnya udah debu dulu gitu secara permukaan. Nah, kalau toner tahapannya adalah setelah cuci muka sesuai dengan fungsinya. Jadi ketika kulit kita pH-nya basah dinetralkan oleh si toner, dan toner itu membantu membersihkan, takutnya misal kita pas cuci muka ada masih kotoran-kotoran yang masih tertinggal, nah dibantu disempurnakannya, dibersihkannya oleh si toner tadi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Dini dari Ibu Murni. Ibu Murni bertanya, apakah penggunaan day cream dari produk Basu ini sudah cukup tanpa perlu tambahan bedak lagi saat akan keluar rumah agar hiasan tetap tahan lama di luar? Gimana tuh Mbak Oke. Dini? Kalau
soal tambahin bedak atau enggak itu sebenarnya tergantung kecenderungan masing-masing gitu ya. Terus terang kalau misalnya kayak saya aja, kadang kayaknya cukup deh pakai day cream aja gitu karena uh, agak efek lebih tone up-nya sudah ada misalnya gitu. Tapi kayaknya agak terlalu kinclong banget gitu. Baru ditambahin bedak lagi gitu. Kalau misalnya terkait dengan riasan yang tahan lama, nah itu bukan ke skincare, tapi nanti kita baliknya ke setting spray. Atau produk Baso di sini ada yang face mist. Nah, face mistnya itu bisa tuh gitu. Salah satu penggantinya si eh, setting spray gitu. Yang bikin riasan tuh tetap aman. Terus misalnya kan kita kalau misalnya pakai apa tuh namanya foundation gitu ya, ntar kayaknya dempul banget. Nah, kalau ditambahin face mist atau setting spray itu jadi bikin ngeblur gitu dia. Jadi ke ke arah kecenderungan masing-masing sih sebenarnya gitu. Cuman kalau misalnya memang mau yang tahan lama, saran saya tadi seperti itu sih. Jadi ditambahinnya pakai setting spray atau face mist gitu ya. Oke, Mbak Dini. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sylvi. Ibu Sylvi bertanya, ketika pemakaian krim kulit wajah terasa panas, apa itu masih bisa dilanjutkan? Bagaimana, Mbak Dini? Oke, maaf ya tadi saya ini. Jadi eh, kalau misalnya pas lagi pakai krim, terus misalnya terasa panas, nah itu harus kita tahu dulu apakah terkadang itu karena apa ya? Karena saya juga pernah ngalamin, tapi biasanya kalau kita perhatikan lagi, itu biasanya karena kita lagi sunburn mukanya. Jadi habis kepapar sinar matahari yang berlebih, terus kita paksakan misalnya pakai eh, apa night cream gitu ya. Sedangkan kan kalau konsentrasinya night cream dibandingkan day cream kan dia kadang lebih cenderung lebih kuat yang night cream nih. Terus kita pakein gitu ya. Maka jadi bikinnya kulit agak lebih panas. Nah, kalau misalnya memang lagi kondisinya kulitnya kayak gitu, sebaiknya jangan dulu pakai night cream gitu. Cuman cukup misalnya di rumah ada gel aloe vera gitu ya atau menenangkan atau masker wajah. Halo, Mbak Dini. Sepertinya suara putus-putus, Mbak. Maaf, eh, apa masih ini? Dah, sudah jelas. Tadi sempat Oke. terputus-putus suaranya. Ya, pindah Oke, posisi saya soalnya. oke, saya lanjut ya, Mbak, pertanyaannya, Mbak Dini. Selanjutnya di sini, menurut Mama, oke, Mama Ibra, pertanyaannya, Mbak Dini, saya bertanya, saya pakai night cream, jadi jerawatan. Jadi saat ini saya hentikan dulu. Kalau saya lanjut, itu jadi berminyak dan timbul jerawat lagi. Apa itu indikasi tidak cocok atau bisa dipakai tapi tidak setiap hari atau bagaimana ya? Oke. Jadi kita harus tahu juga. Jadi kalau kita pakai skincare itu ada dua jenis. Ada namanya purging, ada namanya breakout gitu ya. Nah, ciri-ciri awalnya hampir mirip, tapi dia dua-duanya beda. Purging itu kalau misalnya eh, kita baru menggunakan skincare, nah kemudian purging itu dia jadi kayak kulit itu lagi beradaptasi. Misal kita lagi nggak pernah pakai skincare atau pakai skincare yang mana, terus kita pakai skincare yang baru gitu ya. Nah jadi dia purging dulu menstabilkan gitu dia mengeluarkan ibaratnya bahasa kasarnya tuh mengeluarkan noda dan dosa gitu ya. Nah, tapi biasanya dia itu tidak berlangsung lama gitu. Dia itu berlangsungnya kurang lebih 4 sampai 6 minggu gitu. Dia akan muncul juga gitu uh, jadi berminyak, jadi jerawat gitu ya. Tapi berlangsungnya nggak lama, dia hanya 4 sampai 6 minggu. Kalau misalnya kayak gitu, nggak apa-apa dilanjutin dulu. Nah, bedanya sama breakout,
Kalau breakout itu dia lebih lama. Dia lebih muncul jerawatnya lebih lama, lebih dari 6 minggu, terus biasanya munculnya di tempat-tempat yang memang tidak pernah muncul sebelumnya. Gitu. Jadi coba di apa ya, dinilai atau dicek lagi uh, tadi ciri-cirinya tadi seperti apa. Kalau purging nggak apa-apa, itu normal, tapi biasanya dia berhenti maksimal 6 minggu. Tapi kalau breakout dihentikan gitu. Tandanya memang tidak cocok seperti itu. Oke, Mbak Dini. Ini sepertinya ini banyak sekali mungkinnya termasuk saya sendiri juga. Di sini tadi parameter base juga ada yang nanya. Kalau pakai toner ini sebaiknya tuh baiknya kita langsung pakai kapas, diaplikasikan pakai kapas, atau langsung diaplikasikannya langsung dari tangan langsung ke wajah gitu Mbak Dini. Nah, itu seperti apa ya Mbak Dini? Oke, sebenarnya dua-duanya benar gitu ya. Kita memang ada dua metode gitu. Kalau misalnya menggunakan toner, uh, ditaruh di kapas, kemudian diusapnya, nggak usah pakai tenaga gitu ya, diusap, atau ditaruh di tangan, kemudian ditepuk-tepuk gitu, supaya membantu meresap. Dua-duanya sama-sama efektif, cuman ada cumannya kalau pakai kapas jadi lebih nggak efisien. Jadi lebih produknya lebih banyak yang ketinggalan di kapas. Jadi kita lebih banyak mengeluarkan produk gitu. Karena kan pasti di kapasnya masih tersisa ya. Beda kalau kita di tangan langsung di tepuk-tepuk-tepuk-tepuk gitu. Itu sih. Kalau dari efektif sama-sama efektif, tapi kalau dari efisien lebih efisien yang langsung di tangan. Oke, baik Mbak Dini. Selanjutnya di sini ada Mbak Berta ya. Mbak Berta nanya nih Mbak Dini, kalau menghilangkan bintik-bintik hitam yang pas, sorry Mbak, ke skip. Oke, nah Mbak Berta nanya kalau pakai skincare malah keluar bintik-bintik kecil dan gatal itu gimana ya Mbak? Dilanjutkan atau di stop aja? Bintik-bintik kecil ya. Iya, Ya, kayak Mbak Berta seperti itu. Gimana Mbak Dini? eh, sama sih tadi sebenarnya kayak yang tadi yang udah saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang eh, bintik-bintik kecilnya itu seperti indikasi jerawat, terus gitu misalnya di posisi yang tidak biasanya dan sudah berlangsung lama, tandanya dia memang breakout. Tapi kalau misalnya dia masih dalam batas normal yang masih 4 sampai 6 minggu, kemudian memang di tempat yang wajar gitu yang biasanya muncul itu masih purging bisa jadi nggak apa-apa dilanjutin. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 6 minggu dihentikan saja. Oke, baik Mbak Dini. Oke, Bapak Ibu, tadi kurang lebih pertanyaannya itu hampir sama semua ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dini, kalau memang pada saat pemakaian skincare, nanti pada Bapak Ibu merasakan kulit yang panas, atau tiba-tiba muncul jerawat, ataupun bintik-bintik. Nah, nanti itu sarannya langsung lebih baik dihentikan ya, Bapak Ibu. Karena kenapa? Takutnya nanti efeknya makin berkelanjutan. Kalau terus dipaksakan untuk wajahnya, karena Hmm. itu sebagai sinyal gitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu tipe kulitnya tidak cocok dengan skincare yang lagi dipakai oleh Bapak Ibu. Oke, di sini ada yang bertanya sunscreen basuh. Nih Bapak, sebentar. Bapak Arifin, sunscreen basuh apakah ada kandungan SPF 50-nya? Halo Mbak Dini? Ya, oh, jadi kalau misalnya setahu saya, kalau yang ada SPF 50 itu yang memang sunscreen gitu. Jadi kalau misalnya yang di sunscreennya basuh memang yang sudah SPF 50. Tapi kalau misalnya yang di day cream yang seperti saya bilang tadi, dia hanya memang ada untuk penangkal UV-nya, tapi dia hanya bersifatnya apa ya, SPF booster atau misalnya dia menangkal radikal bebasnya, misalnya dari yang vitamin C. Tapi tetap dari kandungan di moisturizer itu kalau misalnya ketika ditambahkan dengan
SPF-nya sampai 50, namanya udah bukan moisturizer lagi gitu. Ada yang misalnya sunscreen tint gitu atau misalnya jadinya sunscreen gitu, tapi dengan kandungan moisturizer gitu. Jadi memang tetap harus pakai sunscreen gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Mbak Dini, sepertinya Bapak Ibu para mitra Basu sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Bu Dini untuk sebelum kita selesaikan Zoom meeting kita pada malam hari ini terkait tentang produk yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dini, biar Bapak dan Ibu jadi makin paham dan makin lebih ingat lagi nih Hmm. gitu Mbak Dini. Oke. Boleh Mbak Dini Iya. silahkan. Sebenarnya saya juga mau agak, tadi saya sambil baca-baca juga nih kan untuk pertanyaannya gitu ya. Di sini ada yang nanya bedanya booster, serum booster dengan serum yang biasa gitu ya. Jadi memang sama gitu ya, sama-sama serum, cuman ya namanya juga booster gitu ya. Ini sebenarnya ada pembahasannya sendiri, cuman nggak apa-apa kita bahas di sini ya. Jadi kalau serum itu konsentrasinya kan memang sudah lebih pekat dibandingkan toner. Nah, si booster ini adalah dia meningkatkan kerja dari serum. Nah, tahapannya adalah kita pakai serum dulu, baru pakai si serum booster gitu. Jadi supaya dia lebih meningkatkan kinerja serum tadi gitu. Jadi misalnya efektivitasnya udah 80% nih, dipakein booster bisa sampai 90%, 95% seperti itu. Terus apa ya, kalau misalnya dari saya sih tipsnya gitu ya. eh, Kalau ya kita namanya skincarean pastilah ada malesnya ya, termasuk saya juga gitu. Nah, kalau misalnya lagi capek atau apa, ya udah gitu kita skip. Yang penting yang jangan di skip kalau pagi-pagi itu kita tetap harus cuci muka. Yang kedua pakai sunscreen itu yang nggak boleh di skip sama sekali. Atau bahkan kita kan kalau cuci muka bukan berarti semakin sering cuci muka semakin bagus ya Bapak Ibu ya, itu malah bisa merusak skin barrier kita gitu, itu malah juga nggak bagus. Cuci muka maksimal 2 kali, 3 kali itu untuk kasus-kasus tertentu aja, misalnya kita udah 3 kali tuh lepek banget di siang-siang gitu habis kena debu apa gitu, ya sudah kita pakai cuci muka gitu. Tapi yang bagus itu cuci muka cukup 2 kali aja kan ya, tapi ngerasanya berminyak banget misalnya gitu ya. Kalau semakin kita cuci muka untuk kulit yang berminyak ini ya, semakin kulit kita kita cuci muka, kan kita awalnya ngerasa kayak wah ini udah enakan nih gitu, minyaknya hilang. Tapi kulit kita menilainya kulit kita ini kering, lagi tahap kering. Jadi dia malah justru akan meningkatkan produksi minyak lagi gitu. Jadi malah dia akan keluarkan produksi minyak supaya menjaga itu kan memang sudah alaminya tubuh gitu. Makanya jadi kalau misalnya kalau saya pribadi misalnya nih siang rasa berminyak gitu ya. Tapi kan cuci muka cuman pagi dan malam aja. Siang hari saya cukup pakai tisu basah aja. Terus misalnya pakai micellar water, saya pakein micellar water aja gitu ya untuk ngebersihinnya. Terus itu kalau pagi. Kalau malam yang paling penting cuci muka aja. Kalau lagi males-malesnya, tapi yang paling bagus rangkaiannya ya dengan night creamnya, karena night cream itu tadi supaya pas kita bangun lebih apa ya, lebih terbooster lagi, kulit kita lebih sehat lagi. Itu sih mungkin. Oke Mbak Dini, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya dari Boleh. Bapak sebentar. Bentar. Oh ya, dari Kak Fitriani. Kak Fitriani bertanya nih Kak Dini, apa sih bedanya flek hitam sama bekas jerawat soalnya kelihatan mirip? Oke. Kalau flek hitam, yaitu biasanya di posisi-posisi sama memang kalau dilihat dari bentuknya, dari kehitamannya gitu ya. Tapi kita lihat perbedaannya itu adalah dari lokasinya. Biasanya flek hitam itu di tempat lokasi yang memang paling gampang banget kepapar matahari. Misalkan kita posisinya wajahnya seperti ini ya. Berarti misalnya di area pipi karena kan dia lebih menonjol gitu ya.
Terus misalnya di area sekitar hidung seperti hampir kayak freckles gitu. Dan dia itu biasanya bergerombol titik-titik-titik-titik. Nah, kalau jerawat uh, dia lokasinya memang sebelumnya ya bekas jerawat gitu. Pernah ada peradangan, pernah ada muncul nodul gitu atau misalnya muncul kedo baru kemudian lama-kelamaan menghitam karena kita nggak treatment dengan baik, terus misalnya kena paparan matahari terus baru dia lama-lama dari yang kemerahan tadi menjadi kehitaman. Oke, baik Mbak Dini. Sebagai pertanyaan penutup ya, satu lagi gitu ya, Ya, biar mungkin boleh. Bapak Ibu banyak yang bertanya. Ini skincare ini tuh boleh dipakai itu dari mulai usia berapa Oke. sih Mbak Dini? Ya berapa? Ya, oke. Ya. Saya juga tadi udah pengen jawab yang itu gitu ya. Ya, jadi skincare itu udah bisa dipakai untuk usia remaja gitu ya, teen, teenager gitu. Karena kan kita sudah mulai beraktivitas gitu ya di luar. Terus produksi hormonnya juga sudah mulai uh, berkembang. Jadi dari mulai tahapan uh, teenager itu atau remaja gitu ya, remaja menjelang dewasa itu udah boleh pakai skincare, nggak apa-apa. Yang penting tadi yang kunci utamanya pahami dulu jenis kulitnya. Kalau memang kulitnya masih teenager, masih remaja, masih normal kulitnya, cukup pakai yang brightening aja atau yang melembabkan gitu. Jadi dia memang hanya menjaga kondisi kulitnya gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah ada permasalahan kulit, ya kita pakai sesuaikan dengan permasalahan masing-masing kulit. Oke, baik Mbak Dini. Oke, mungkin tadi itu pertanyaan yang bisa saya bacakan dan langsung dijawab oleh Mbak Dini. Nanti untuk Bapak dan Ibu para mitra Basu, apabila ada pertanyaan lagi, boleh langsung ditanyakan ke kontak saya. Dan untuk kesimpulan pada malam hari ini tadi sudah dipaparkan dengan sangat jelas ya Bapak Ibu semua materinya oleh Mbak Dini. Jadi saya juga mungkin tidak perlu menyampaikan ataupun mengulangi lagi yang tadi sudah disampaikan Mbak Dini. Mungkin poin-poinnya tadi itu kita sudah tahu tentang tipe-tipe kulit kita ya Bapak Ibu. Terus tadi kita juga sudah tahu gimana sih cara merawat kulit kita biar tetap bersinar, berkilau gitu ya Bapak Ibu. Dan tadi juga Mbak Dini sudah menyampaikan juga terkait tentang pemakaian skincare. Itu poinnya adalah skincare itu harus dipakai dengan cara berurutannya yang benar ya Bapak Ibu. Tidak boleh lompat-lompat, tidak boleh malah jadinya kebalik-balik. Karena kenapa? Biar efektivitasnya bisa maksimal untuk kerjaannya si skincare yang akan terlihat di wajah kita gitu ya. Apalagi Bapak Ibu siapa sih zaman sekarang yang nggak mau mukanya jadi glowing gitu ya Bapak Ibu. Dan kebetulan nih memang Subasu skincare kita ini memang sangat amat laris ya Bapak Ibu. Karena kenapa sampai saat ini kita masih PO Bapak Ibu. Itu bisa menjadi bukti nyata ya Bapak Ibu kalau skincare Basu ini memang banyak para pemakainya ataupun penggunanya yang cocok sehingga sampai saat ini masih PO gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang belum pernah mencoba atau mungkin baru pertama kali join di sini, boleh langsung nanti ikut PO-nya di kita gitu ya Bapak Ibu, biar nanti bisa merasakan khasiatnya skincare Basu ya Bapak Ibu. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu sekali lagi dipakai skincare-nya yang benar biar hasilnya maksimal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin sekali lagi saya ingin ucapkan kepada Mbak Dini terima kasih atas pemaparan materi pada malam hari ini. Sangat jelas, sangat rinci ya Bapak Ibu. Pemaparan dari Mbak Dini sangat luar biasa. Oke Mbak Dini, mungkin nanti kita akan bertemu di Zoom meeting berikutnya, di Zoom-Zoom selanjutnya ya. Termasuk dengan Bapak Oke. Ibu, para mitra Basu semua akan berjumpa terus dengan saya ya, yang akan selalu menemani Bapak Ibu di Zoom meeting. Jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu, dan Mbak Dini juga jangan bosan ya Mbak Dini. Nanti akan selalu ditemani oleh saya gitu ya, pembicaranya di sini untuk menemani Mbak Dini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Mbak Dini. Oke. Sukses dan sehat selalu ya Ya, Mbak. terima kasih Mbak Mel. Ya, Oke. amin. Terima kasih Mbak Mel dan Bapak Ibu semua. See Oke Mbak you. Dini, see you. Oke Bapak Ibu, kita akhiri ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu.